Salam. Hari ini sukacita, damai sejahtera menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita nyanyikan satu pujian, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kawal aku. Terima kasih Bapa. Di tengah badai yang menggelora, kami tetap tenang bersamamu Tuhan. Hari ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami di tengah badai saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami dalam kondisi apapun juga. Beracaralah Engkau ya Tuhan Yesus, beracaralah Engkau Roh Kudus. Tutup bungkus kami semuanya Tuhan, baik yang mendengarkan, baik hamba-Mu yang menyampaikan. Segala kuasa-kuasa iblis yang coba mengganggu, mengintimidasi kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Saya di sini akan membagikan firman Tuhan mengenai iman. Iman, bila mana iman kita dihancurkan oleh masalah dan pencobaan yang sedang kita hadapi, tapi hancurkanlah masalah itu dengan iman kita. Mari kita buka di Matius 17 ayat 20 atau Roma 12 ayat 21. Bersyukurlah dan bergembiralah sekalipun sekarang ini kita untuk seketika itu harus berduka cita oleh berbagai macam percobaan. Tuhan membentuk iman kita seperti kita masuk di dalam api, gesekan demi gesekan. Bagaimana seseorang membuat emas itu dipanaskan sampai sedemikian rupa sehingga timbullah seperti emas yang murni. Begitupun kita punya iman, kadar iman kita pun demikian. Diuji, digesek, macam-macam percobaan, macam-macam masalah, baik penyakit, keuangan, masalah rumah tangga, kehidupan hari-hari kita digesek habis-habisan. Iman kita diuji sedemikian oleh Tuhan. Apa tujuannya? Tuhan mau membentuk hati kita murni seperti emas layaknya. Lakukan yang terbaik yang menjadi bagian kita. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita bisa buka di Kolose 4 ayat 2. Saudara-saudara, akhir-akhir ini banyak orang diperhadapkan persoalan, masalah yang bertubi-tubi datang tidak pernah berhenti. Baik itu masalah penyakit, baik itu masalah keuangan, pekerjaan apapun itu. Tetapi saat iman kita, saat masalah yang kita hadapi, kita kecilkan, tapi iman kita tinggikan, dan kau akan lihat masalah di hadapan kita itu kecil di mata Tuhan. Dan
Tuhan mampu melakukannya dengan luar biasa. Kita tidak bisa menghindari keadaan sekarang ini, krisis ekonomi, krisis banyak hal karena penyebab corona ini. Orang banyak tawar hati, orang banyak ketakutan. Dunia diperhadapkan dengan hal ini dan kita tidak bisa menghindar. Takut dan cemas, mau keluar takut, nggak keluar juga takut, kita nggak bisa makan. Lalu kita andalkan siapa kalau bukan Tuhan kita? Tuhan tidak pernah bersembunyi dari masalah kita, tetapi kita yang bersembunyi dari persoalan kita. Kita lari dari Tuhan dan mengikuti kehendakan kedagingan kita, mengikuti kedagingan kita, hati kita, tetapi kita tidak mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita. Mari saudara-saudara, jangan kau pernah berkecil hati bahwa Tuhan tidak pernah dengar doamu. Jangan engkau berkecil hati bahwa Tuhan tidak pernah mengerti masalahmu. Tidak, Tuhan mengerti masalahmu. Tuhan selalu menjawab doa-doamu. Tapi kembali itu, apakah iman kita tetap teguh dan yakin di saat tantangan dan badai itu datang dalam hidup kita? Kita udah gak bisa mengandalkan apapun dalam situasi yang sekarang ini. Kita hanya mengandalkan Tuhan kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Saya akan membagikan satu kesaksian. Ini akan menjadi kekuatan bagi saudara. Saya punya satu anak rohani. Dia mempunyai sakit kanker kulit. Dan seluruh tubuhnya tumbuh benjolan-benjolan dari atas sampai bawah. Lalu dia datang bertemu dengan saya. Saat saya diperlihatkan itu, saya hanya bilang, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Aku percaya Engkau akan sembuhkan anak ini. Lalu saya bilang padanya, imanmu yang akan menyembuhkan keadaanmu. Karena menurut kesaksiannya, dia menderita penyakit itu pertama kali dia datang haid usia 14 tahun. Dan sekarang anak ini umur 36 tahun kurang lebih. Dan karena penyakitnya itu, ia dikucilkan dari lingkungan. Karena penyakitnya itu, ia dikeluarkan dari tempatnya dia bekerja. Lalu pertanyaannya, apakah anak ini marah pada Tuhan? Ya, secara manusia dia pasti kecewa, dia pasti marah. Tetapi akhirnya di satu titik yang paling dia sudah tidak sanggup, dia hanya berserah, Tuhan, aku hanya berserah padamu. Lalu Tuhan mempertemukan saya dengan dia. Singkat cerita, kami berdoa. Lalu saya bagikan firman Tuhan. Setelah kami berdoa, dia pulang. Dia lakukan apa yang saya beritahu. Dan puji Tuhan, satu demi satu daging yang timbul di badannya mulai kempes. Dan yang kecil-kecil itu hilang dan hanya bekas. Saya mendengar sangat sukacita luar biasa Tuhan itu. Dia bilang, Bunda, Tuhan izinkan semua penyakit ini dalam hidup saya, untuk saya mempercayakan hidup sayanya pada Tuhan. Luar biasa bukan? Iman dialah yang menyembuhkan penyakitnya. Jadi saudara-saudara, mari tanamkan iman yang kuat, percaya. Saat engkau katakan bahwa itu mustahil bagimu, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu mengerjakan asal engkau percayakan semuanya itu pada Tuhan, dan engkau akan mendapati hasilnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, juga kesaksian. Tanamkan iman kami sebesar biji sesawi Tuhan. Iman yang kuat dan kokoh, yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun, oleh situasi keadaan sekarang ini Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran.
Kami mau mempunyai iman yang kuat dan kokoh ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, beracaralah atas hidup kami ya Bapa. Beri kami kekuatan untuk kami mampu melalui semua badai ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk jiwa-jiwa yang saat ini sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Saat mereka melihat semua gelap di hadapan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bukakan pintu lebar-lebar untuk segala doa-doamu. Terima kasih, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia Tuhan, berkati segala roh pemecah belah, roh ketakutan, roh intimidasi yang tidak baik Tuhan, dari kuasa-kuasa jahat, roh-roh di udara Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa yang kami boleh naikkan kepadamu Tuhan. Dan mari angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe, like. Tuhan berkati.